warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hidrolisis garam, salah satu materi kimia SMA kelas 11. Mungkin yang kalian ketahui, garam itu untuk memasak ya. Nah, ternyata garam itu tidak hanya untuk memasak. Garam tidak hanya yang ada di dapur kalian saja. Ternyata banyak sekali jenis garam yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu, mari kita pelajari apa saja contoh garam lainnya dan apa saja manfaat dari garam-garam tersebut. Salah satu contoh garam itu juga ada garam Epsom atau yang dikenal dengan garam Inggris. Nama kimianya adalah magnesium sulfat hidrat dengan rumus molekul MgSO4 7H2O. Nah, garam ini mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya, kandungan garam Epsom ini dia bisa menyuburkan tanaman sehingga jika kalian ingin mempunyai pekarangan rumah yang rumputnya tumbuh subur, kalian bisa gunakan garam ini untuk membuat taman kalian menjadi lebih hijau dan subur. Selain itu, garam ini juga bisa digunakan sebagai relaksasi dengan menambahkan garam ini ke dalam air hangat, kemudian kalian rendam kaki kalian atau kalian juga bisa berendam mandi dengan garam ini. Dengan itu manfaatnya cukup banyak sekali, diantaranya bisa meningkatkan kadar magnesium yang dibutuhkan oleh kesehatan otot kita, kemudian bisa menghilangkan kram juga. Begitu pula garam ini bisa menghilangkan stres karena kadar magnesium yang kita dapat tadi itu juga bisa. Banyak sekali, juga bisa membuat rambut lebih bervolume juga bisa. Dan juga bisa meredakan sembelit. Itu masih beberapa saja manfaat dari satu garam, yaitu garam Epsom. Masih banyak contoh garam lainnya dan masing-masing mempunyai manfaat yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting juga untuk kita mempelajari garam, dan untuk materi kita kali ini adalah hidrolisis kimia. Jadi, itu perlu kita pelajari dan selanjutnya bisa kita cari terapannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, ini adalah peta konsep dari materi hidrolisis garam yang akan kita pelajari. Jadi nanti kita akan ketahui terlebih dahulu pengertian dari hidrolisis itu apa, kemudian jenis-jenis garam itu apa saja. Ada yang tidak terhidrolisis, ada yang terhidrolisis parsial atau terhidrolisis sebagian maksudnya. Kemudian ada yang terhidrolisis total. Lalu kita juga akan mempelajari perhitungan pH dari garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Kemudian kita juga akan mempelajari perhitungan pH dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, dan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Baik, sekarang kita awali dari reaksi pembentukan garam. Jadi, kenapa ternyata garam itu tidak hanya yang ada di dapur ya, Bu? Kemudian senyawa seperti apa yang disebut sebagai garam? Jadi, reaksi antara asam dan basa itu menghasilkan garam dan air. Nah, makanya dari itu banyak sekali garam, bukan hanya yang ada di dapur. Nah, kalau hidrolisis garam itu sendiri gimana? Jadi, ketika sudah berbentuk garam, nah garam ini kan bisa mengionisasi, bisa menjadi ion-ionnya. Nah, reaksi ion-ion garam dengan air itu dikatakan disebut dengan hidrolisis garam. Baik, selanjutnya kita akan pelajari jenis-jenis hidrolisis garam. Yang pertama nih, karena kan garam itu berasal dari reaksi asam dan basa ya. Nah, sekarang kita mulai garam dari reaksi asam kuat dan basa kuat. Misalnya, apa contohnya asam kuat? HCl ya, kita ambil HCl. Kemudian contohnya basa kuat, NaOH ya.
Jadi, jangan dilupakan materi sebelumnya. Sebelumnya kalian kan sudah mempelajari tentang asam basa. Mana yang kuat, mana yang lemah sudah harus tahu. Oke ya? Nah, oke, kita ambil contoh HCl dan NaOH. Ini adalah asam dan basa kuat. Kemudian kita reaksikan menjadi NaCl dan H2O. Ibu gimana Bu cara mereaksikannya? Jadi, agar lebih mudah, kalian bisa pecah masing-masing senyawa. HCl misalnya. H+ dan Cl-. Kemudian NaOH, Na+ dan OH-. Nah, HCl yang ion positifnya adalah H+ ya. Kemudian kamu gabung dengan ion negatif dari NaOH, OH- kan, sehingga H+ dan OH- itu membentuk H2O. Nah, Cl- sama Na+-nya kita gabung. Yang positif duluan, Na+ dan Cl-. Jadi, NaCl. Nah, garam yang terbentuk di sini adalah NaCl. Kemudian kita ionisasikan garam NaCl ini. NaCl diionisasikan jadi Na+ dan Cl-. Nah, untuk membuat hidrolisis garamnya, kamu reaksikan ion-ion garam ini dengan air. Na+ direaksikan dengan air, ternyata dia tidak terhidrolisis. Kenapa? Karena dia berasal dari asam kuat. Jadi, ion-ion garam yang berasal dari asam kuat ataupun basa kuat, dia tidak terhidrolisis. Jadi, Na+ itu kan berasal dari basa kuat. Dia berasal dari basa kuat. Ketika direaksikan dengan air, dia tidak terhidrolisis. Begitu pula dengan Cl-, dia berasal dari asam kuat. Jadi, ketika direaksikan dengan air, dia tidak terhidrolisis. Jadi, untuk garam dari asam kuat dan basa kuat, dia tidak terhidrolisis atau istilah lainnya terhidrasi. Nah, karena sama-sama berasal dari kuat ya, asam kuat dan basa kuat, sehingga sifat larutannya adalah netral. Contoh lainnya ada KCl, NaBr, BaCl2, Na2SO4. Masih banyak ya. Oke, selanjutnya adalah garam dari asam kuat dan basa lemah. Kita ambil contoh asam kuat apa? HCl ya. Kemudian contoh basa lemah apa? Ada NH4OH. Nah, kemudian kita reaksikan. Kalian kan belum tahu ini jadinya kenapa bisa seperti ini. Harus sudah tahu ya, ini ada materi kelas 1. Tapi saya ingatkan lagi, caranya adalah kalian kalau bingung, ini pecahkan dulu. HCl itu kan kalau dipecahkan jadi H+, ini jadi H+, kemudian sama Cl-. Nah, NH4OH ini kamu pecahkan juga. Kalau dipecahkan jadi NH4+ sama OH-. Nah, selanjutnya yang H+ ini bereaksi sama yang negatif, ini kan OH- ya, kurang minnya. H+ bereaksi dengan OH- ini menghasilkan H2O, kemudian Cl- sama NH4+ ini bereaksi yang negatif sama yang positif di sini gitu. Nah, yang ditulis adalah ion positifnya duluan sehingga menghasilkan NH4Cl. Gitu ya. Nah, kemudian NH4Cl ini dia kan garamnya ya. Ini kan garamnya. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Kamu ionisasikan. Nah, kamu pecah ion-ionnya jadi NH4+ sama Cl-. Nah, ion-ion ini kamu reaksikan sama air. Yang terhidrolisis, yang bisa bereaksi adalah yang dari lemah. NH4+, dia kan berasal dari basa lemah ya. Sehingga NH4+ ini, dia bisa bereaksi dengan air. Ada reaksinya, menghasilkan sama. Ini kamu pecah, kok bisa Bu jadi NH4OH? Ini kamu pecah. H2O itu kan tadi ya, dari H+, agak susah nulisnya. Dari H+ dan OH-.
Nah, karena NH4+, dia ionnya positif, sehingga bereaksinya sama yang negatif dengan OH-. Makanya jadi NH4OH. H+-nya kemana, Bu? Ini sampingnya, plus H+. Cl-. Cl- sekarang dia berasal dari asam kuat. Sekali lagi, yang kuat dia tidak bisa bereaksi dengan air, makanya dia tidak terhidrolisis. Yang terhidrolisis hanya NH4+. Makanya namanya adalah terhidrolisis sebagian atau terhidrolisis parsial. Nah, sifatnya apa? Sifatnya asam. Siapa yang kuat? Asamnya kan, sehingga sifatnya adalah asam. Terbukti di reaksi hidrolisisnya dia menghasilkan H+, makanya sifatnya asam. Contoh lainnya ada NH4 2 kali SO4. Yang ketiga adalah garam dari asam lemah dan basa kuat. Contoh asam lemah apa? Kita ambil di sini HCN. Kemudian sama basa kuat. Kita ambil di sini contohnya adalah NaOH. Nah, HCN dan NaOH ini menghasilkan garam apa? Kalau masih bingung mereaksikannya, silahkan dipecah. HCN ini kan menjadi H+ sama CN-. Kemudian yang NaOH dipecah jadi Na+ sama OH-. Oke, yang positif bereaksi dengan yang negatif. H+ dan OH- ini menjadi H2O. Kemudian Cn- sama Na+ ini bergabung. Yang positif duluan yang ditulis jadi NaCN. Sehingga garam yang terbentuk adalah NaCN. Nah, NaCN ini kamu ionisasikan. Ketika diionisasikan dia jadi Na+ dan Cn-. Nah, masing-masing ion dari garam ini kamu reaksikan dengan air. Kita buat reaksi hidrolisisnya. Na+ plus H2O, dia tidak bereaksi. Kenapa? Karena Na+ berasal dari basa kuat. Kemudian yang Cn- karena dia berasal dari asam lemah, sehingga ketika direaksikan dengan H2O, dia mempunyai hidrolisis garam alias terhidrolisis. Menjadi apa? Kita uraikan lagi H2O-nya. H2O itu adalah reaksi dari H+ dan OH- ya. Oke. Cn- karena dia negatif sehingga dia akan bereaksi dengan yang positif. Sehingga menghasilkan HCN plus OH-nya ya. Nah, sifat larutan dari garam ini apa? Karena yang kuat itu adalah basa, sehingga sifatnya adalah basa. Nah, terbukti dari reaksi hidrolisisnya ya, ini ya. Dia menghasilkan OH-. Karena hanya satu ion saja dari garam ini yang terhidrolisis, makanya namanya terhidrolisis sebagian atau terhidrolisis parsial. Contoh lainnya ada CH3COONA, HCOONA, juga ada CH3COO2 kali Ba. Oke, garam dari asam lemah dan basa lemah. Kita ambil contoh di sini, asam lemahnya adalah HCN, basa lemahnya adalah NH4OH. Kemudian ketika kita reaksikan, dia menghasilkan NH4CN. Bisa ya mereaksikannya ya, kan sebelumnya sudah saya kasih tahu caranya. Kamu pecah dulu masing-masing senyawa ini. Nah, kamu pecah yang positif sama yang negatif yang positif di sini, negatif sama yang di sini ya. Jadi H+ ini nanti sama OH-. Kemudian yang Cn ini nanti sama NH4 plusnya. Sehingga menghasilkan NH4CN dan H2O. Nah, garam yang terbentuk adalah NH4CN. Ini kamu ionisasikan. NH4CN kamu ionisasikan jadi NH4 plus sama Cn-. Kemudian buat reaksi hidrolisisnya NH4 plus H2O. H2O-nya kamu uraikan H plus dan OH-. Karena ini positif sehingga dia bereaksi sama OH-nya.
Makanya NH4OH plus H+. Ada reaksi hidrolisisnya karena dia berasal dari basa lemah. Jadi karena semuanya lemah, jadi semuanya ada reaksi hidrolisisnya ya, masing-masing ionnya. Cn-nya ketika direaksikan sama H2O, dia bereaksi sama yang H+-nya, jadi HCN plus OH-. Sehingga karena semuanya memiliki reaksi hidrolisis, namanya terhidrolisis total ya. Sifat larutannya gimana, Bu? Itu tergantung nilai Ka dan Kb-nya. Jadi masing-masing reaksi ini dia punya nilai Ka. Reaksi ini ya dia punya nilai Ka dan Kb. Jadi asam lemahnya Ka-nya berapa, basa lemahnya Kb-nya berapa ya. Nanti akan diketahui di soal. Kalau Ka-nya lebih besar daripada Kb, sifatnya asam. Kalau kurang dari Kb berarti sifatnya basa. Kalau sama nilai Ka dan Kb-nya, dia mempunyai sifat netral. Gitu. Contoh lain dari garam, asam lemah dan basa lemah ini ada NH4F dan CH3COONH4. Oke, itu tadi dari materi tentang jenis-jenis garam ya. Nah, ini saya ingatkan lagi tentang ion poliatom supaya kalian bisa mengionisasikan senyawanya ya. Ini kalian bisa catat, bisa kalian screenshot, kalian ingat-ingat. Karena ini akan bermanfaat saat kalian mengerjakan soal. Nah, ini adalah latihan soal yang perlu kalian kerjakan supaya lebih memahami materi kita kali ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam dan jenis-jenisnya. Gampang ya. Mengapa garam jika dilarutkan dalam air dapat menyerahkan kertas lakmus biru? Tuliskan juga reaksi kimianya. Nah, kira-kira kalau bisa memerahkan kertas lakmus biru itu sifatnya apa gitu ya? Berarti garam bersifat apa? Asam, basa, atau netral? Itu kamu tuliskan reaksinya. Yang ketiga, kamu disuruh untuk menganalisis apakah larutan garam ini mengalami hidrolisis. Kalau misalnya mengalami hidrolisis, tuliskan reaksinya. Jadi seperti di atas tadi ya, kamu garam-garam ini kamu ionisasikan, kemudian ion-ionnya masing-masing kamu reaksikan dengan air. Lalu kalau kuat tidak terhidrolisis, kalau lemah berarti dia terhidrolisis. Kalau hanya salah satunya terhidrolisis sebagian, kalau semuanya berarti terhidrolisis total. Kalau dua-duanya tidak terhidrolisis berarti ya jenisnya tidak terhidrolisis, nanti ditulis. Yang keempat, bagaimana warna kertas lakmus merah dan lakmus biru jika dimasukkan ke dalam larutan berikut? Simpulkan sifat garam berdasarkan perubahan warna kertas lakmus. Oke. Jadi masing-masing sama, ini juga caranya seperti di atas ya. Jadi garam ini kamu ionkan dulu, kemudian masing-masing ionnya kamu reaksikan dengan air. Nah, dari situ kamu bisa tahu sifat larutannya itu asam, basa, atau netral. Jadi kamu tulis nanti misalnya di KCN, kertas lakmusnya akan berwarna apa. Dari sifatnya kan kamu tahu. Jadi sebelumnya diurai dulu ya. Itu di slide sebelumnya saya kasih ion-ion poliatomik, jadi diharapkan kalian bisa lebih gampang mengionisasikan garam-garam ini gitu. Selanjutnya adalah perhitungan pH hidrolisis garam. Jadi cara menghitung pH dari garam itu tergantung jenis garamnya itu berasal dari apa. Kalau garamnya berasal dari asam kuat dan basa kuat, karena dia netral sehingga pH-nya pasti 7 gitu. Tapi ketika garam itu berasal dari asam kuat dan basa lemah, pH-nya pasti kurang dari 7 karena kita mengikuti yang kuat ya. Yang kuat adalah asam, sedangkan asam itu pH-nya pasti kurang dari 7. Menggunakan rumus yang ada di slide ini, H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam kali valensinya. Jadi valensi ini maksudnya adalah jumlah dari ion lemahnya itu ada berapa. Nah, Kw per Kb ini sama dengan Kh. Jadi kalau misalnya di soal Kw per Kb-nya nggak diketahui, tapi ada data Kh, itu bisa kamu ganti gitu. Kemudian kalau garamnya itu berasal dari asam lemah dan basa kuat, karena yang kuat itu adalah basa sehingga pH-nya pasti di atas 7.
Kalau tidak di atas 7 berarti kalian salah menghitung gitu ya. Nah, rumusnya adalah OH- sama dengan akar KW per KA kali konsentrasi garam kali valensi. KW per KA kamu bisa ganti dengan data KH, karena KW per KA sama dengan KH. Kalau garamnya itu berasal dari asam lemah dan basa lemah, pH-nya itu tergantung ya. Dia bisa kurang dari 7, bisa lebih dari 7, jadi tergantung KA dan KB, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau KA-nya lebih besar berarti sifatnya asam, kalau KA-nya lebih kecil daripada KB sifatnya basa, kalau nilainya sama berarti dia netral. Rumusnya adalah H+ sama dengan akar KW per KB kali KA. Nah, KW per KA kali KB itu sama dengan KH. Jadi bisa menggunakan rumusnya tergantung dari data yang diketahui di soal ya. Ini adalah rumus-rumus lain yang mungkin takutnya kalian menemukan soal yang diketahui derajat hidrolisisnya ya. Ini bisa kalian gunakan rumus-rumus ini. Oke, kita coba langsung ke contoh soal. Di sini kalian disuruh menentukan pH larutan dari 0,4 molaritas NH4NO3 dengan Kb NH3 sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5. Larutan NH4NO3 ini merupakan larutan garam yang berasal dari apa? Ayo coba. Jadi harus tahu ya. NH4NO3. Oh, NH4 itu kan dari NH4OH. NO3 itu dari HNO3. Kok bisa tahu, Bu? Karena ketika kamu, sekali lagi, itu caranya kamu pecahkan ya. Oh, NH4NO3 ini kalau diionkan, itu jadi NH4+. Ini NH4+ ya, saya nulis NH4+ sama NO3-, sorry, ini nulisnya agak susah. NH4+ sama NO3-. NH4+ ini kan pasti bereaksinya sama OH-. Jadi NH4OH. OH dia berasal dari basa. Karena NH4OH ini kan tidak ada di list basa kuat. Jadi dia merupakan basa lemah. NH4OH adalah contoh dari basa lemah. Sedangkan NO3- negatif ya muatannya, sehingga dia pasti akan bereaksi sama H+. HNO3. HNO3 itu merupakan contoh dari asam kuat ya. Jadi, NH4NO3 ini merupakan larutan garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Nah, kamu pakai rumusnya yang di slide sebelumnya. Rumus dari garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat itu adalah H+ sama dengan akar KW per KA kali molaritasnya. Nah, KW itu adalah tetapan water ya, konstanta water. Itu adalah tetapannya 10 pangkat negatif 14. KA-nya tinggal, di sini harusnya rumusnya adalah KB ya, di sini ya, KW per KB itu kamu ganti. Itu rumusnya karena dia kan rumusnya basa lemah, dari basa lemah dan basa kuat, sehingga ini rumusnya harusnya KB ya. Oke, KB-nya kamu masukkan 10 pangkat 5 ya. Kemudian molaritasnya kamu juga masukkan, tinggal masukkan saja datanya ini, sehingga ketika dihitung jadi 4 kali 10 pangkat negatif 10, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 5. Nah, sudah tahu H+-nya, baru ke rumus pH. Rumus pH di bab asam basa sudah saya kasih ya. Min log H+ dimasukkan, sehingga hasilnya 5 min log 2 di bawah 7 ya, karena yang kuat adalah asam. Nah, selanjutnya ini adalah latihan soal yang perlu kalian kerjakan. Pahami dulu materinya. Kalau ada yang dibingungkan bisa ditanyakan. Mungkin supaya bisa membantu kalian, contoh-contoh soal dan pembahasan banyak sekali di internet ya. Dan ini juga membutuhkan, perhitungan ini juga membutuhkan stoikiometri, rumus-rumus stoikiometri di materi kelas 10. Jadi kalian jangan lupakan, silahkan buka lagi bukunya ya. Oke, selamat mengerjakan. Jika ada kendala bisa langsung hubungi saya. Tetap jaga kesehatan dan juga semangatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.